Apa penyebab dari jatuhnya pesawat Hercules C-130? Kita akan membahas bersama dengan Gary Suyatman, pengamat penerbangan. Selamat pagi, Mas Gary. Pagi. Mas Gary, kalau menurut Anda apa nih analisanya? Apakah memang dikatakan seperti banyak juga mungkin pakar dan juga mungkin pihak dari TNI AU bahwa lebih ke faktor teknis ketimbang alam ataupun juga human, manusia? Iya, hari itu cuacanya bagus di Medan. Jadi kalau untuk faktor cuaca kita more or less bisa kita discount. Tapi kita lihat faktor-faktor lainnya. Untuk sementara sih memang kelihatan ke arah teknis. Karena memang fase lepas landas ini kan fase paling riskan dari segi teknis. Mesin yang tadi mati, dinyalain, lalu langsung kita taruh di full power untuk lepas landas. Jadi itu benar-benar ditekan habis lah tuh mesin. Dan memang pilot kemarin juga dikatakan minta return to base gitu. Atas skenario apa biasanya pilot menyatakan kalau dia ingin kembali ke landasan? Biasanya memang jadi gini, kalau dia pas baru take off dia merasa ada sesuatu yang, atau dia melihat ada sesuatu yang tidak benar dengan dari mesin atau dari dia susah mengendalikan pesawatnya, dia pasti akan langsung memberitahu. Nah, return to base atau tidak itu kan tergantung dengan judgement dia pada saat itu. Nah, kalau mesin, cenderung dia akan minta untuk return to base. Gitu. Oke, kalau untuk faktor dari usia pesawat tersebut yang kita tahu sudah kurang lebih hampir 50 tahun, sebenarnya masih layakkah pesawat tersebut digunakan? Kalau layak sih layak. Dalam arti gini, pesawat ini beda dengan mobil. Gitu. Kalau pesawat ini begitu udah kena usia tertentu, komponen harus kita ganti. Nah, komponen bisa diganti jauh lebih banyak daripada, secara proporsional jauh lebih banyak daripada mobil. Jadi pesawat sudah 50 tahun pun tidak masalah selama bisa kita maintain, partsnya bisa kita update. Ya cuman sayangnya memang makin tua pesawat itu maintenance makin mahal dan makin ribet. Selama kita masih sanggup dan mampu membiayai dan melakukan maintenance secara baik dan benar, itu nggak masalah. Kita lihat contoh yang lebih mungkin yang lebih deskriptif lagi, Amerika Serikat. Armada pembom utama itu pesawat namanya B-52. Terakhir dibikin itu tahun 62 dan sekarang masih dipakai sebagai main bombing force dia. Dan itu rencana baru dipensiunkan tahun 2040. Jadi begitu nanti dia dipensiunkan, yang terbangin tuh cucunya yang pertama terbangin waktu B-52 itu mulai. Berarti hampir 100 tahun ya? 80 tahun. 80 tapi kan mereka yang memproduksi, sedangkan Indonesia kita kan istilahnya konsumennya. Kita juga bergantung dengan yang namanya suku cadang. Mengingat kita juga dulu pernah kan dapat embargo, sehingga kita sulit mengimpor itu. Apakah ada juga mungkin suku cadang Hercules yang sebenarnya saat ini kita tidak bisa dapatkan yang originalnya, sehingga kita harus mungkin ya mengakali dari negara lain dan lain sebagainya? Seharusnya kita masih bisa mengakses semua spare parts yang dibutuhkan. Karena kalau yang spare parts tidak bisa kita dapatkan, itu barang itu tidak akan dikasih gitu, oleh negara produsen. Karena kan mereka juga tidak mau menyangkakan negara yang beli barang mereka. Gitu. Jadi memang 1999-2008 kita kena embargo, dampaknya memang ada. Yang kita belum tahu sekarang adalah apakah ini dampak dari waktu masa itu? Sedangkan itu kan sudah berapa tahun? Gitu. Nah, memang waktu itu di akhir-akhir masa embargo mulai naik kecelakaan di TNI. Begitu embargo diangkat, nggak lama kemudian kecelakaannya jauh menurun. Jadi saya rasa ini masa yang efek dari embargo itu sudah lewat seharusnya. Seharusnya berarti memang pesawat yang masih digunakan saat ini melalui proses pengecekan yang cukup ketat begitu ya. Tapi kalau misalnya kita kembali ke SOP gitu, prosedur untuk menyatakan suatu pesawat itu layak terbang, kalau di komersil kemarin kita sempat membahas, tapi kalau di militer apakah ada perbedaan dengan pesawat komersil? Kalau untuk di suasana damai seperti ini seharusnya tidak terlalu berbeda. Dalam arti ya pengecekannya biasa. Pertama pasti dari semua partsnya yang serviceable dilihat. Yang tidak serviceable apakah masih boleh dipakai terbang atau tidak. Apa yang bisa ditunda, sama aja gitu dengan sipil gitu. Kalau tidak, dan krunya juga pasti nggak mau kalau misalnya pesawat itu membahayakan. Betul. Gitu. Jadi ya karena nyawa mereka juga gitu kan. Betul, tapi kalau dari tenaga mekaniknya apakah sama, Mas? Sama lah rata-rata, dalam arti mereka juga melakukan training yang justru mereka itu lebih hands on dibanding sipil. Kalau sipil itu
banyak mengacu ke dokumen. Jadi karena gini, kalau yang di militer mereka juga dilatih untuk bagaimana melakukan repair di suasana perang, di mana situasi tidak ideal. Jadi ibaratnya tidak hanya sesuai dokumen, tapi juga harus menggunakan akal mereka. Betul, bagaimana spontanitas ya. Kalau dalam situasi perang, oke, kita masih bisa nggak, resikonya itu kan mereka harus nilai. Gitu. Mas Giri, saya jadi ingat ada satu pernyataan dari salah satu saksi yang bekerja di sebuah hotel yang memang letaknya ada di depan tempat lokasi kejadian. Dia katanya melihat bahwa pesawat tersebut sempat meledak di udara sebelum akhirnya menimpa ruko-ruko yang tempat di mana lokasi terjadi. Mungkinkah pesawat itu meledak di udara? Kalau dia meledak di udara, seharusnya itu puingnya bertebaran, berpecah kemana-mana ya. Penyebarannya jauh lebih besar. Ya. Jadi memang kalau saksi mata kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar terutama setelah 24 jam ya. Kalau setelah 24 jam akurasi dari keterangan mereka itu berkurang. Tapi kita bisa ambil dari beberapa saksi yang sudah ada di beberapa media. Pesawat itu terbangnya nggak lama. Jadi dan terbangnya nggak tinggi. Dan dari saksi yang berada di lokasi jatuhnya pesawat, itu sepertinya memang sudut jatuhnya itu cukup landai. Tapi ini kan hanya berdasarkan dari keterangan mereka, dalam arti kita melihat, menurut mereka mendengar suara sebelum jatuh atau tidak. Nah, ada beberapa saksi bilang nggak, kita dengarnya pas udah jatuh. Ada yang bilang kita dengarnya pas nabrak bangunan. Gitu. Nah, suara seperti meledak itu belum tentu pesawatnya meledak. Itu bisa saja mesinnya yang mengalami masalah atau gimana gitu. Ada di pesawat turboprop atau jet itu juga ada yang namanya kompresor stall. Jadi dalam arti aliran udara yang masuk ke kompresor itu tidak halus. Jadi dia kayak mobil inilah suara nembak gitu. Oh iya. Lebih kasar begitu ya. Lebih kasar. Jadi itu kadang bisa diartikan sebagai kita dengar itu meledak. Oh oke. Tapi di sini kemarin juga dinyatakan memang kalau ini adalah masalah teknis begitu. Adakah indikasi mesinnya mati atau mesin terbakar? Karena ada beberapa juga saksi mata kembali lagi yang menyatakan bahwa sempat melihat ada seperti percikan api gitu di bagian buntut. Oke, kalau untuk masalah percikan api atau apa, saksi mata sayangnya selama ini di kecelakaan sipil itu kalau udah ngomong masalah percikan api, lihat ada api itu sulit untuk kita langsung terima begitu saja. Tapi berdasarkan dari puing-puing pesawat yang kita temukan, yang sudah yang gambarnya sudah diambil dari beberapa media juga, itu terlihat bahwa ada indikasi mesinnya minimal satu mati, kemungkinan dua. Kemungkinan dua. Kita masih ya itu untuk tahu pastinya kan harus dari tim investigasi. Kita hanya melihat dengan apa yang terkumpul ya. Adakah cara untuk sang pilot menangani jika memang mesin itu mati ataukah tidak ada pilihan? Ada, justru karena kita tahu cara penanganannya, kita bisa melihat dari sisa yang ada itu. Kalau misalnya pesawat baling-baling, itu kan dia punya bilah propeller seperti begini. Ya kan ini tengahnya. Terus dia begini, karena apa? Kalau dia berputar, dia kan langsung mendorong udara ke belakang. Nah itu kalau di take off dia begini, untuk mendorong sebanyak angin ke belakang. Tapi begitu kalau misalnya dia mati, kalau di posisi gini, pesawatnya maju ini kan jadi hambatan. Nah untuk itu kalau mesinnya mati, dia akan luruskan supaya tidak menjadi hambatan. Nah yang kita temukan itu ada foto 2 mesin propellernya begini. Berarti 2 mesin mati? Kemungkinan, gitu. Jadi karena apa? Bisa saja mishandling, bisa saja salah diagnosa, bisa saja itu nanti baru ketahuan dari tim investigasi. Kita di luar hanya bisa melihat dengan apa yang ada yang gambar-gambar dikumpulkan. Sudah dilihat di media saat ini. Baik. Mas Giri, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita karena kita ingin berusaha mengetahui update terkini situasi yang ada di Medan maupun juga di Malang. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Putu Diah yang berada di Medan, Sumatera Utara. Diah? Ya, Adrian, hari ini di Lanut Suwondo di Medan, Sumatera Utara sudah bersiap untuk menerbangkan 23 jenazah dari korban jatuhnya pesawat Hercules C-130. Dari 23 jenazah ini nanti akan dikirimkan ke beberapa daerah. Yang pertama antara lain menuju ke Jakarta, tepatnya di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian juga ke Pekanbaru,
Purbalingga, Biak, dan juga Yogyakarta. Selain jenazah juga ada sejumlah keluarga yang ikut mengantarkan kepergian para korban jatuhnya pesawat Hercules ini. Untuk rute penerbangannya sendiri, setelah bertolak dari Medan, pesawat akan langsung menuju ke Pekanbaru untuk mengantar jenazah yang pertama. Setelah itu ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Yogyakarta, Malang, dan yang terakhir kembali lagi ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Ada beberapa daerah yang cukup jauh untuk pengantaran jenazah ini, salah satunya menuju ke Biak, dan nanti koordinasinya akan dilakukan langsung oleh TNI Angkatan Udara di pusat, yaitu di Bandara Halim Perdana Kusuma, untuk kemudian diantarkan ke tempat asal mereka masing-masing. Dengan adanya penerbangan 23 jenazah ini, berarti total sudah ada 46 jenazah korban pesawat Hercules yang sudah diantarkan ke daerah asalnya masing-masing. Setelah kemarin juga ada 23 peti jenazah yang dikirim, termasuk jenazah dari Kapten Penerbang Sandi dan juga 2 orang kopilotnya. Kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa untuk update informasi ada 141 kantong jenazah yang ditemukan total hingga hari ini dan 58 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Untuk proses evakuasi sendiri pada hari ini akan berfokus pada pembersihan area jatuhnya pesawat Hercules tersebut karena diduga masih ada sisa-sisa amunisi maupun proyektil yang apabila tidak dibersihkan dikhawatirkan dapat membahayakan warga yang berada di sekitar kawasan tersebut. Dapat saya sampaikan mengenai informasi jenazahnya tadi, sebagian besar jenazah yang dikirimkan pada hari ini adalah jenazah penumpang, baik yang terdiri dari prajurit TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, maupun anggota keluarga dari para prajurit tersebut. Salah satunya adalah jenazah dari keluarga Pelda Ari yang terdiri dari istri dan juga 2 orang anaknya yang akan dikirimkan langsung ke Malang pada hari ini. Sementara untuk sisa jenazah lainnya masih berada di Rumah Sakit Adam Malik karena masih dalam proses identifikasi. Ada juga yang masih dalam proses pembersihan karena menurut keterangan dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara kemarin mereka tidak dapat memastikan berapa jumlah jenazah yang dapat mereka terbangkan karena ini tergantung dengan proses identifikasi baik itu postmortem maupun antemortem yang berlangsung di rumah sakit. Apabila jenazah sudah siap dan juga disolatkan serta dikafani dalam kondisi bersih, baru mereka dapat menerbangkan jenazah-jenazah tersebut ke daerah asalnya masing-masing. Adrian. Baik, Putu Diah dari Medan, Sumatera Utara. Kita tadi berusaha untuk menghubungi rekan kita Sandi Permana yang ada di Malang, tapi sepertinya kita masih mengalami kesulitan untuk menghubungi. Berikutnya kita